Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas materi tentang penyembelihan hewan, yaitu kurban dan akikah. Yang pertama akan dibahas adalah penyembelihan hewan. Poin pertama yaitu ketentuan penyembelihan. Orang yang menyembelih harus beragama Islam, berakal dan baligh, menyembelih dengan sengaja, serta membaca basmalah. Poin kedua yaitu ketentuan hewan yang akan disembelih. Hewan yang akan disembelih harus dalam keadaan hidup dan termasuk dalam jenis hewan yang halal. Poin ketiga yaitu ketentuan alat penyembelih. Yang pertama adalah tajam dan dapat melukai, serta alat penyembelihan itu tidak terbuat dari gigi, kuku, atau tulang. Poin keempat yaitu ketentuan proses menyembelih. Yang pertama, penyembelihan dilakukan pada bagian leher hingga terputus saluran makanan, urat leher, dan saluran pernapasannya. Yang kedua, penyembelih harus memastikan bahwa ia telah memotong atau memutus 3 bagian itu. Setelah penyembelihan hewan, kita akan membahas tentang akikah. Akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya bayi. Pada dasarnya anak-anak itu tergadai dengan akikahnya. Jadi, pertumbuhan anak itu, badan atau otaknya atau pembelaannya terhadap orang tuanya di hari kiamat akan tertahan apabila orang tuanya tidak melaksanakan akikah baginya. Jadi bisa diketahui bahwa hukum akikah adalah sunnah muakkad. Walaupun anak tersebut sudah besar, tapi tetap nggak apa-apa untuk melaksanakan akikah. Dari Samurah bin Jundab, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap bayi itu tergadai dengan akikahnya, disembelihkan kambing untuknya pada hari ke-7, dicukurkan dan diberi nama. Ini riwayat Ibnu Majah. Akikah ada 2, yaitu kambing dan domba yang berumur 1 tahun. Ketentuannya adalah untuk anak perempuan disembelihkan kambing atau domba sebanyak 1 ekor dan untuk anak laki-laki 2 ekor. Dan pembagian daging akikah ini diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak. Akikah sunahnya dilaksanakan pada hari ke-7 setelah anak tersebut lahir, atau boleh juga hari ke-14 atau ke-21. Hikmah akikah antara lain adalah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, membebaskan anak dari ketergadaian sebagai perlindungan dari syaitan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah pembahasan tentang akikah, kita akan membahas tentang kurban. Pengertian kurban adalah ibadah dalam bentuk penyembelihan hewan tertentu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil kurban terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Hukum berkurban ialah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Hewan-hewan yang boleh dikurbankan yaitu unta yang berumur 5 tahun, sapi atau kerbau berumur 2 tahun, kambing berumur 2 tahun, dan domba atau biri-biri berumur 1 tahun. Dengan syarat bahwa hewan-hewan tersebut tidak cacat, berpenyakit, buta, dan kurus. Dengan ketentuan lainnya yaitu sapi, unta, dan kerbau itu boleh untuk kurban 7 orang. Sedangkan kalau kambing atau domba itu hanya untuk 1 orang. Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan setelah sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Tapi boleh juga menyembelihnya pada hari-hari tasyrik setelahnya yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Setelah 3 hari itu tidak ada lagi waktu penyembelihannya. Dalam hal pembagian daging hewan kurban, ulama menyatakan yang afdol adalah memakannya sepertiga bagian, menyedekahkannya sepertiga bagian, dan menyimpannya sepertiga bagian. Beberapa hikmah kurban antara lain adalah menghidupkan sunnah Nabi, terutama Nabi Ibrahim, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, serta mengajarkan kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak kikir. Sekian penjelasan penyembelihan hewan, akikah, dan kurban dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.